Nah, yang ini si yang kehilangan tadi fulan itu datang terlambat. Pas dilihat, oh ternyata HP mainan. Nasar nasibnya udah benyut ngambil HP mainan. Dia sujud syukur, alhamdulillah ya Allah. Nah hadirin sekalian, artinya satu kejadian itu bisa multi. Ada penggugur dosa, ada yang jadi tambah dosanya karena zolim, ada yang bisa diganti oleh Allah, macam-macam, ada hasil istiqoroh. Demikianlah tiap makhluk itu unik, dan Allah tahu apa yang dipikirkan di hati, yang jadi persoalan, yang jadi keinginan, apa yang terbaik, semuanya Allah tahu. Jadi misalkan kecopetan, mana yang baik? Kecopetan atau nyopet? Hah? Waduh, pertanyaan berat. Nyebut yang kecopetan baik, takut terkabul. Begini, ini dalam bahasa keyakinan ya. Misal ada kita kehilangan dompet, kehilangan HP lah ya, karena dompet sekarang sudah jarang ada isinya. Hilang HP di angkot, kebetulan bukan? Jawab hadirin. Kebetulan bukan? Biiznillah. At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Tak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah memberi petunjuk di hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah maha mengetahui segala-galanya. Jadi misalkan ini mau nauzubillah ya, kecopetan, itu Allah tahu siapa yang mau nyopet, pikirannya, rencananya, diskusi dengan geng copetnya. Tidak ada yang tidak diketahui Allah. Bagaimana Allah tidak tahu? Sedangkan si sampai nyebut cepot, copet itu juga makhluk ciptaan Allah, hanya dia bagian apes, bagian seksi jahatnya. Nauzubillah, pasti ada balasannya. Lalu dia naik angkot. Nah qadarullah, HP yang bekal hilang itu, katakanlah, jangan nyebut nanti jadi ke saya ya, enggak, X lah gitu. Si fulan bekal hilang, kira-kira bekal ketemu nggak dengan copet itu? Ketemu, dipertemukan, naik angkotnya sama, posisinya jadi memungkinkan, tidak akan ketukar. Nanti kalau ketukar jadi si fulan yang nyopet, enggak. Jadi begini nongol di sini. Kejadian itu tidak ada yang tidak diketahui Allah. Terus kenapa Allah takdirkan ini terjadi? Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan tidak ada satupun musibah, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, kecuali diundang oleh dosa kita. Tanya, siapa tahu HP-nya sering dipakai lihat maksiat, dan Allah tidak mau dia maksiat dengan HP itu. Mungkin HP itu ujub, HP itu penghalang, HP itu banyak membuat dia mengkhianati Allah. Allah hilangkan. Nah si copet dapat dosa dari pencopetannya, biiznillah, lari, lalu ketahuan oleh yang kiri kanan penumpang angkot, maling,
Nah, semua itu diuji tuh, tiap yang ada di angkot itu. Ada yang langsung ngejar. Terus ada juga seorang ya lelaki lah gitu dengan calon istrinya. Calonku, inilah saatnya aku menunjukkan kepadamu siapa pribadiku yang sebenarnya, kepahlawanan diriku, keberanian diriku, akan aku kejar. Baru udah kemana lah dia. Saksikanlah perjuanganku. udah habis angkot, udah nggak ada yang dia ngomongnya terus. Nah, calon istrinya tuh baru istiqoroh tadi malam tuh, minta petunjuk kepada Allah, ini bener nggak lelaki ini ya nggak? Jadi kejadian maling itu multi efek. Yang ini terkabulnya istiqoroh, berarti itu kang wadul ya nggak? Hanya ngomong doang ya nggak? Pas lari juga dia nggak tahu mau lari kemana. Naik lagi ke angkot, dia takut padaku, udah bohong semuanya. Jadi keputusan batal nikah bisa terwujud dengan yang ini bagian kecopetan. Ada lagi yang bagian ketangkep lah. Dalam rencana Allah si copet itu ketangkep, pasti ketangkep. Ada yang iseng, diam-diam cetak gitu. Padahal nggak ada urusan apa-apa. Hanya mana maling cik gitu. Ternyata yang dipukul bukan malingnya, yang lagi nangkepnya. Terus dia lari aja, pura-pura. Halo, lihat tidak? Lihat, itu ada balasannya juga. Ada yang ngerokok, cos begitu. Bukan dia yang kehilangan, dia iseng aja begitu mau ngejolimin. Demi Allah itu pun ada balasannya. Allah lihat tidak? Lihat. Yang nyiksa, yang mukulin, yang nendang, padahal nggak ada kaitan dengan dia. Semua perbuatan pasti balik. Nah itu babak belur, bonyok, benjol. Itu rezeki dia, buah dari perbuatannya. Yang ini bisa dapat dosa juga, bisa yang ini, karena dia tidak, dia zalim, dia tidak punya hak untuk itu, ya kan? Yang ini si yang kehilangan tadi, fulan itu datang terlambat. Pas dilihat, ternyata HP mainan. Nasar nasib ya udah benyut, ngambil HP mainan. Dia sujud syukur, alhamdulillah ya Allah. Nah hadirin sekalian, artinya satu kejadian itu bisa multi. Ada penggugur dosa, ada yang jadi tambah dosanya karena zolim, ada yang bisa diganti oleh Allah, macam-macam, ada hasil istiqoroh. Demikianlah tiap makhluk itu unik, dan Allah tahu apa yang dipikirkan di hati, yang jadi persoalan, yang jadi keinginan, apa yang terbaik, semuanya Allah tahu. Wallahu bikulli syai'in alim. Ini sebetulnya yang membuat hidup ini jadi nikmat hadirin, ya. Kalau hanya lihat fisik gerakan gini, kita jadi dangkal. Misal ya, pedagang. Kalau hanya dagang biasa, tidak pakai iman, bisa menganggap pembeli adalah yang mau beli, konsumen namanya. Pembeli adalah raja, kecuali kalau raja Brunei. Pembeli adalah yang mau beli. Nah kalau dengan iman, yang pemilik rezeki siapa? Yang membagikan rezeki siapa? Jualan itu apa? Dagang itu. Dagang itu apa? Ladang amal soleh. Jadi pahala atau tidak? Tidak perlu bohong. Tidak perlu kita memuji-muji dagangan. Karena kita yakin Allah maha mendengar, Allah maha menatap, Allah yang mengatur rezeki, Allah yang menakdirkan jadi tidak beli. Bagi kita, mau jadi mau tidak jadi terserah Allah, yang penting jadi amal. Begitulah intinya.
Perlu bohong? Apakah perlu kita bohong supaya Allah ngasih rezeki? Mau apa bohong? Tidak ada perlunya bohong. Perlu sumpah palsu? Mau apa? Allah mendengarkan semua omongan kita. Gak usah pakai bohong, gak usah segala dipuji, bicara apa adanya. Pak, gimana ini? Mangga ini manis atau tidak? Oh, kita tidak usah yang benar dong nanyanya, Pak. Masa saya kan belum nyobain mangga ini nanya, gak boleh gitu ya. Ini enggak saya kenyotin satu saat, enggak usah gitu, Pak. Saya tidak tahu dan tidak menjamin, tapi Bapak bisa rasakan mangga ini, mudah-mudahan ini serumpun dan sepohon, silakan. Oh ini asam nih, kurang enak nih, maaf ya nggak jadi beli, nggak ada masalah Pak. Selesai, kita sudah berakhlak, kita tidak bohong. Begitu, jualan apapun tenang saja, karena urusan rezeki itu dengan Allah, dengan orang itu urusannya amal soleh, berbaik-baik akhlak. Enak kan? Bandingkan dengan yang tidak ingat Allah, terus bohong, dipuji, ini manis Pak, ini namanya mangga madu. Jadi campuran antara pohon mangga dengan lebah. Wah, waduh, dosa, tipu. Sama saudara mau menikah misal, memangnya kalau daun jatuh ada catatannya di sisi Allah, jodoh nggak ada catatannya? Hah? Gedean mana kita dengan daun? Ikhwan yang belum dapat jodoh, nggak usah ngaca, wajah tani kieu-kieu teuing, dicatat oleh malaikat, menghina wajah ciptaan Allah. Ini dungkutil, catat. Tidak ada satu patah kata pun kecuali dicatat oleh malaikat, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apakah perjodohan tergantung wajah? Ragu-ragu jawabannya. Apakah jodoh tergantung wajah kita? Enggak. Jawabannya sederhana. Siapa yang menciptakan wajah? Allah. Siapa yang ngatur jodoh? Allah. Kalau yang cakep-cakep aja yang pada punya jodoh, gimana nasib kita? Allah yang ngatur. Tapi justru hidung saya pesek. Bagi kita pesek, bagi jodohnya itu hidung eksotis. Oh iya, iya. Allah ngatur perasaan. Jadi nggak usah minder, hei, yang belum punya jodoh, aduh, gimana? Ada enggak ya yang mau sama saya? Ya enggak tahu, nanya sama saya lagi. Tanya sama penciptamu. Tapi mana ada perempuan yang mau sama saya? Kalau Allah jodohkan pasti jodoh. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadlih yushibu bihi may yasha'u min ibadihi wa huwal Ghafurur Rahim. Surat Yunus 107. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, tidak ada yang bisa menolaknya. Tapi calon mertuanya kelihatan enak sama saya. Apa susahnya membalikan hati ke calon mertua, sedang membulak-balik jagat semesta aja mudah bagi Allah. Benar? Yang tadinya enek lihat saudara, pas ketemu lagi muntah. Nah ini berat. Maaf, astagfirullahaladzim. Paling enak ngandelin Allah dengan keyakinan makhluk itu ciptaan Allah, milik Allah,
dalam genggaman Allah, dibulak-balik hatinya oleh Allah. Jadi sebelum berharap apapun dari makhluk, berharaplah dari Allah. Minta ke Allah apapun, karena seluruh makhluk la haula wala quwata illa billah. Tidak ada perubahan sekecil apapun kecuali dengan izin Allah. Kalau bisa seperti ini, tenang sekali hadirin.